Kalau oleh Oh, sendiri saya mudah-mudahan. tidak bisa eh, komen dulu sebelum sampai ada clearance dari tim dokter. Ya, takutnya terlalu cepat saya jadi nanti. Ya. Tapi oleh sendiri saya rasa ada kirim text message ke Coach Patrick bahwa dia ingin main. Ya, tapi kan recovery-nya harus kita jaga. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, round 4 sah ditinjau ulang Arab Qatar banding. Wah, ini yang saya ingin reaksi pada kali ini karena di negara-negara Timur Tengah ataupun negara-negara di kawasan negara Arab lah sekarang ini masih dalam zon perang. Jadi ini yang dikhawatirkan terkait dengan keselamatan para pemain untuk pergi ke sana. Memang kalau diikutkan Arab Saudi itu selamat ya. Tetapi sekarang ini momentum demonstrasi di negara-negara yang bergolak ini macam jadi satu trending pula kan. Lepas Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Nepal, kini Perancis dan negara Arab dan di Palestina itu masih lagi diserang oleh Israel. Jadi apakah benar round 4 ini akan dilangsungkan di stadion yang netral ataupun di negara yang netral ataupun masih juga di Arab Saudi tanpa memikirkan keselamatan para pemain. Jadi wajarkah Indonesia ke Arab Saudi pada bulan Oktober nanti dengan suasana dan situasi yang tidak mengizinkan dari segi keselamatan sekarang ini? Ini yang kita perlu fikirkan dan kita reaksi dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi ulasannya terkait dengan ini. Manakala Oli Romini juga mungkin akan sembuh sebelum bulan Oktober untuk bermain di round yang keempat. Yuk kita semak dulu video ini. Pertarungan di round 4 benar-benar udah di depan mata. Itulah kenapa semua elemen timnas udah gak bisa lagi yang namanya santai. Dan seperti kata Chasers, 2 match di round 4 akan menjadi pertandingan besar dalam hidup setiap pemain yang ada di timnas Indonesia. Maka dari itu, segala kekurangan di 2 pertandingan FIFA Matchday kemarin pastinya akan sebisa mungkin ditingkatkan. Nah, merujuk pada info terbaru, sepertinya urusan round 4 ini memang akan mendapatkan kajian baru lagi. Yang mana itu jelas ada kaitannya dengan situasi Timur Tengah yang panas lagi, terutama pasca serangan Israel ke Qatar. Jelas dalam hal ini FIFA bersama Israel AFC ke Qatar akan benar-benar lagi meninjau ulang, mengingat ini urusannya adalah soal keselamatan. Dan bersamaan dengan itu, pihak Arab serta Qatar diketahui siap mengajukan banding. Di sisi lain ada kabar yang benar-benar positif dari Oli Romini. Ini kabar gembira Oli Romini. Pak Erik menyampaikan kalau Ole telah memberitahu Patrick Kluivert jika ia sangat siap bermain. Namun Pak Erik sendiri belum berani mengambil kesimpulan setelah semua benar-benar jelas. Akan tetapi, jika semisal keputusannya adalah round 4 mungkin diundur jadwalnya, maka kemungkinan Ole atau bahkan pemain lain yang sekarang masih dalam recovery untuk bisa tampil itu juga lebih besar kansnya. Sehingga nantinya Indonesia mungkin bisa tampil dengan kedalaman skuad terbaik yang dimiliki. Sementara itu ada kabar soal saga transfer Silkers yang sepertinya emang ruwet. Dan merujuk pada informasi terbaru, peluang Mes untuk pindah klub kini justru lebih condong antara ke Liga Arab ataupun Liga Qatar. Meskipun bukan Liga Eropa, namun khususnya untuk Liga Arab, level kompetitif di sana sejatinya masih terjaga dengan banyaknya pemain kelas dunia yang main di Saudi Pro League. Bahkan Mes bisa mendapatkan keuntungan lain seperti gaji yang naik 3 kali lipat. Gaji tinggi bah di Arab. Pun, masalah itu juga menjadi salah satu faktor kenapa Mes ingin cabut dari Twente. Wih, bagus main di Arab sebab gaji tinggi guys ya. Untuk main sepak bola ini dia perlu memikirkan juga gaji itu. Sebab main sepak bola ini bukan sampai terkait pelaksanaan tua ya. 4, semua tahu jika tuan rumah yang ditunjuk adalah Arab Saudi dan Qatar. Akan tetapi, FIFA dan AFC akan meninjau lagi.
Tergantung situasi dari Timur Tengah Nah, sendiri ini. yang memang sekarang panas lagi. Rupanya Terutama Israel usai serang Qatar ya. secara mendadak menyerang Qatar. Gak cuma itu, Israel juga macam berpotensi memicu perang Arab setelah mereka menyerang 5 negara hanya dalam waktu 48 jam. Itulah kenapa segalanya benar-benar gila Israel nih. karena ini urusannya soal keselamatan. Yap, apa yang dilakukan Zionis Israel Dia bisa pergi jadi serang akan semua. mempengaruhi stabilitas regional, termasuk Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan jika sampai mendekati hari H, maka FIFA bisa menekan AFC untuk mempertimbangkan relokasi ke tempat netral demi menjamin keselamatan pemain dan ofisial masing-masing tim. Sebab ketegangan regional tentu dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif terutama bagi tim tamu, termaksud potensi gangguan logistik atau kekhawatiran keamanan bagi pemain dan pendukung. Di satu sisi, Arab Saudi dan Qatar sendiri diketahui akan melancarkan banding apabila status tuan rumah mereka benar-benar dicabut. Sebab dari sisi keuntungan teknis, mereka jelas untung, karena biar gimana pun tuan rumah pasti punya sedikit keistimewaan. Dan seperti yang diungkapkan Bung Harpa, kalau secara jadwal, Arab serta Qatar nantinya akan punya jatah waktu yang lebih panjang. Sehingga dari sisi stamina, ya mereka jelas diuntungkan. Tapi kembali lagi, semua tergantung situasi Timur Tengah itu sendiri. Karena masih ada opsi kedua, yaitu jadwalnya diundur, walaupun pastinya itu juga bakal ribet nantinya. Yap, sekarang kita sedikit berandai-andai kalau misal jadwalnya diundur ke FIFA Matchday berikutnya. Bisa jadi Indonesia malah bisa untung. Paling enggak itu membuat kita bisa tampil dengan kedalaman skuad yang lebih komplit karena pemain-pemain yang sekarang cedera bisa dapat waktu recovery lebih. Dan kabar bagusnya, Ole Rumeni secara pribadi menyatakan telah siap tampil. Bahkan kemarin usai lawan Lebanon, Pak Erik bilang sendiri jika Ole udah kirim pesan ke Patrick Kluivert kalau dia siap main di Oktober nanti. Walaupun di satu sisi, Pak Erik belum bisa menjamin karena pastinya semua tergantung dari keputusan tim dokter. Tapi dari sini, kita bisa ambil poin positifnya. Kalau Ole ini udah sembuh dan tinggal proses recovery aja. Kalau Ole sendiri mudah-mudahan saya bisa komen dulu sebelum sampai ada clearance dari tim dokter. Ya, takutnya terlalu cepat saya jadi nanti. Ya. Tapi Ole sendiri, saya rasa ada kirim text message ke Coach Patrick bahwa dia ingin main. Ya, tapi kan recovery-nya harus kita jaga. Tidak sabar juga oleh Romania jika mau Ole main. benar-benar bisa tampil, maka kekuatan lini depan kita jelas sangat positif. Apalagi nantinya Ragnar juga udah 100% fit. Dengan begitu, Kluivert bisa memaksimalkan kombinasi trio Ole, Ragnar, dan Miliano sebagai 3 pemain yang punya kemampuan untuk melewati lawan. Yap, formasi 4-2-3-1 yang sekarang jadi sistem baru memang akan terasa sempurna jika kita punya 3 pemain depan yang skillful. Ditambah mungkin 1 pemain nomor 10 kalau gini. yang dalam hal ini bisa diisi antara Eliano atau Kambuaya yang juga punya kemampuan menusuk serta mengirim umpan kunci yang baik. Dimana itu artinya tugas Tom Haye dan Joy Pelupesi sebagai 2 jangkar akan lebih enak buat mengatur tempo serta menjaga ritme permainan. Sementara itu, kita akan sejenak mengutip kabar dari Hilgers yang sampai sekarang masih belum jelas nih nasibnya bakal gimana. Yap, kontrak Hilgers di FC Twente sendiri sejatinya masih jalan sampai Juli 2026. Tapi dia sendiri mengaku pengen cabut karena pengen naik level. Awalnya hampir deal ke Stade Brest, Ligue 1 Prancis. Tapi apes harus gagal karena kehabisan waktu buat tes medis. Kemudian sempat akan merapat ke Liga Turki, Portugal hingga Belgia. Tapi itu pun juga nggak kesampaian. Tentu saja situasi ini membuat Hilgers dan timnya harus terus mencari alternatif terbaik. Dan tak sedikit yang beranggapan kalau Twente ini emang bikin transfer ini jadi lebih ruwet dari yang dibayangkan. Yap, mengutip dari podcast De Ballon Verstaan, pengamat FC Twente, Leon ten Voorde, menjelaskan, usut punya usut, ternyata kepindahan Maes Hilgers dari Twente cukup berbelit karena agen Hilgers harus meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada Direktur Teknik Jan Strooijer. Selain itu, Hilgers masih dianggap sebagai pemain berbakat dan sangat disayangkan jika melewatkan musim ini bersama Twente. Dan menurut sang pengamat, pilihan paling realistis untuk saat ini adalah main di Liga Arab Saudi ataupun Qatar. Saya sudah sering membicarakan Hilgers. Dia melewatkan seluruh pramusim. Dia terus-menerus berada di tribun. Agen yang bilang semuanya akan baik-baik saja. Baru tanggal 8 September, saya sudah lupa tentang dia. Dia sebenarnya bek yang sangat berbakat. Dia menyanyiakan seluruh musim panas di sini. Dia berlatih, tetapi apakah dia cukup bugar? Bisakah dia bermain lagi pada hari Sabtu misalnya? Saya berasumsi dia masih di sana. Saya rasa Qatar dan Arab Saudi masih terbuka untuk seminggu lagi
Saya bertanya lagi kepada Stroyer tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa menurut perwakilan Hilkers, masih ada sesuatu yang terjadi. Saya berkata, Yan, saya sudah mendengar ini selama setahun. Tetapi mereka masih harus mencapai kesepakatan dengan Anda. FC20 tentu saja ingin mendapatkan sejumlah uang untuknya. Ucap pengamat FC20, Leon Tenforde. Yap, dari apa yang disampaikan, bisa ditarik kesimpulan kalau ya, emang Twente sendiri ternyata yang ribet. Direktur teknik FC20, Jan Stroyer, menegaskan klub tidak ingin rugi, membuat akhirnya opsi makin sempit. Bursa transfer Eropa tutup, tinggal Qatar sama Arab Saudi yang masih buka sekitar semingguan lagi. Dan disitulah cerita mulai makin absurd. Oh, dalam Namun seminggu lagi ya? Meis nantinya beneran akan ke Liga Arab atau Qatar, mungkin untuk menjaga levelnya tetap kompetitif. Dia akan memprioritaskan Liga Arab, karena di sana kita tahu banyak sekali pemain kelas dunia, termaksud pastinya abang-abangan kita semua, Cristiano Ronaldo. Yap, adalah hal yang realistis. No, Kalau Cristiano salah satu Ronaldo Meis buat pergi dari main di Twente Arab. juga soal seputar gaji. Sebab diketahui, meskipun punya market value yang tergolong oke, yakni 6,5 juta euro, tapi gaji Messi di Twente tergolong kecil di Eropa, yaitu hanya sekitar 350 ribu euro per tahun, miliar. atau sekitar 6,6 miliar rupiah per musim. Maka dari itu dengan pindah ke Arab, Messi Mahal bisa juga dapat misil kenaikan gas gaji nih. sekitar 3 kali lipat, dan pastinya itu cukup masuk akal untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Pasti setelah tahu fakta ini, pasti ada yang bilang, kok nggak ke Liga Indonesia aja? Hadah, yap, sekarang dengan waktu yang semakin mepet, semuanya juga tergantung Meis itu sendiri. Ambil duit Arab, jadi kaya raya, dengan resiko kemungkinan akan kehilangan spotlight di Eropa. Atau tetap bertahan di Eropa, dengan opsi paling masuk akal bertahan di Twente, tapi wajib perpanjang kontrak minimal setahun lagi, dan menunda kesempatan untuk naik level musim depan. Kita doakan aja deh yang terbaik buat Meis. Tapi nih, kalau Mimin pribadi, gak ada salahnya perpanjang kontrak setahun lagi, sambil benar-benar menjaga kondisi daripada nggak main sama sekali sampai Januari. Karena biar gimana pun, potensi Meis ini besar, jadi ya eman-eman aja gitu. Yap, terlepas dari apapun, meskipun sampai detik ini belum ada konfirmasi lanjutan soal gimana nanti round 4, karena ya emang masih dalam tahap peninjauan, tapi melihat sikon yang ada, pastinya revisi itu akan tetap dilakukan, entah dari sisi jaminan keamanan dan lain-lain. Dan semisal ada perubahan, terus Arab sama Qatar protes, bodo amat bos, karena keselamatan di atas segala-galanya. Tapi kan kembali lagi, harapannya semua lancar, jaya sentosa. Intinya, timnas Indonesia sangat siap buat bertarung dan akan lebih bagus jika Ole, Ivar, Martin, Ragnar bisa 100% fit. Terus buat Meis, semoga dikasih yang terbaik deh buat masa depanmu, dan mudah-mudahan semua pemain timnas Indonesia bisa konsisten di klub masing-masing. Karena kembali lagi, semuanya akan berdampak ke performa tim nasional itu sendiri. Gak usah peduliin cangkem-cangkem atau jempol-jempol gondes-margondes yang cuman pengen bikin rusuh suasana. Fokus pada performa di klub untuk kemudian dibawa ke timnas. Ingat, perjuangan menuju Piala Dunia masih panjang. Maka dari itu, tetap fight sampai akhir. Kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, saya tertarik untuk membicarakan terkait dengan perpindahan venue daripada Qatar dan juga Arab Saudi ke negara yang netral. Kemungkinan ke Korea Selatan ataupun ke Jepang ya. Ini untuk memberikan keselamatan kepada kesemua pemain sebenarnya. Karena soal keselamatan ini sebenarnya adalah nomor satu dalam olahraga apapun. Jadi kalau sudah kita tahu Israel sudah menyerang Qatar, maka itu akan berlanjut ya. Saya pikir serang menyerang antara kedua-dua negara itu akan berlanjut lagi ke beberapa bulan yang akan datang. Kita lihat sejarah Palestina itu, bukan lagi beberapa bulan. Palestina ini bertahun-tahun diserang oleh Israel ya. Jadi untuk perlawanan kualifikasi round yang keempat Piala Dunia 2026 ini wajib sebenarnya untuk memindahkan venue tuan rumah Qatar daripada Qatar itu ke negara lain. Begitu juga dengan Arab Saudi ini. Karena walaupun Arab Saudi tidak terlibat dengan perang, tetapi risiko itu ada. Sebab ini pesawat akan menuju ke situ. Jadi kalaulah contoh yang terjadi ketika perang Rusia dan juga Ukraina, di mana pesawat Malaysia Airlines itu ditembak jatuh, menyebabkan lebih 273 orang terbunuh ya. Itu peperangan di antara Rusia dengan Ukraina.
pesawat lalu melalui ruang udara di situ. Tetapi di Arab ini, Israel serang Tunisia, serang Qatar, serang Iran, serang Palestina, banyak negara diserang. Jadi ini akan menjadi risiko itu lebih tinggi untuk pemain itu. Bagi saya lah, memang risiko agak tinggi. Jadi perlu dimainkan di tempat netral. Dan ini memberi kesan positif kepada timnas Indonesia sebenarnya. Karena kalaulah dianjak jadwal itu, tanggal daripada bulan Oktober mungkin ke November ataupun ke Desember, itu memberi ruang kepada pemain-pemain yang cedera itu untuk pulih sepenuhnya. Kayak Oli Romini, Orat Mangun. Walaupun Orat Mangun ini sudah pulih, tetapi mungkin akan lebih 100%, 100% dia pulih menjelang laga itu ditunda ke jadual yang seterusnya. Kita tidak tahu. Jadi keputusan ini adalah keputusan positif juga untuk timnas Indonesia. Dan Miss Hilges, sama ada bermain di Eropa atau di Arab, terpulang kepada Miss Hilges itu sendiri. Beliau yang bisa menentukan kemana arah tujunya. Dari segi permainan ataupun dari segi, dia akan melihat dari segi minit bermain. Kalau di Arab dia bisa bermain penuh, ataupun di Eropa dia bermain penuh lagi lama minit bermain itu. Mungkin dari segi situ beliau bisa memikirkan yang terbaik untuknya. Dan dari segi gaji juga, itu antara salah satu faktor pemain itu berhijrah. Sebab itu Cristiano Ronaldo berhijrah ke Arab karena ditawarkan gaji yang sangat tinggi. Kalau Mrs. Ilges ditawarkan 3 kali lipat, itu kena fikir juga itu. Karena pemain bola ini dia umur sampai 27, 28, 29 dia akan pensiun. Jadi dengan adanya tadi gaji yang tinggi itu mungkin dapatlah beliau hidup dengan lebih selesa di masa hadapan. Jadi terpulang kepada pemain itu sendiri kan. Oke guys, kita doakan oleh Romini sembuh sepenuhnya daripada kecederaan. Dan itu sajalah. Saya juga sangat mengharapkan supaya dipindahkan tuan rumah Qatar dan Arab Saudi itu ke tempat yang lebih netral. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah untuk jadwal yang akan ditentukan kelak. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.